Shalom, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang istimewa Engkau memberikan kesehatan, nafas kehidupan bagi kami umat-Mu. Bahwa sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami sungguh diberi kekuatan untuk mempedomaninya. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Melalui bacaan ini kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dengan tema Allah menghakimi dan menghukum orang yang tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini kita sering melihat kasus di mana ada orang yang kedapatan melakukan kesalahan, mencuri barang tertentu, lalu kemudian ditangkap, dihukum bertahun-tahun. Namun ada yang melakukan korupsi besar-besaran tetapi hanya dihukum, ada yang hanya hitungan bulan, bahkan hanya 1 tahun. Menurut pemahaman kita bahwa terkadang itu tidak adil. Bagaimana tidak? Itu benar-benar dipertontonkan dalam kehidupan bernegara kita. Kita juga sering menyaksikan bagaimana sistem peradilan di negara kita memberlakukan sistem yang namanya dalam tanda petik tebang pilih terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa acap kali terjadi. Itulah sifat manusia yang saya katakan dengan tegas, sifat manusia berdosa yang sering kali menghakimi orang lain dengan tebang pilih atau pandang bulu. Namun saudara-saudara, orang percaya, kita umat tebusannya tentu menyadari betul bahwa tidaklah demikian dengan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ketika Allah menghakimi manusia berdosa, Ia tentu tidak pandang bulu. Bahwa baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang tidak percaya akan dihakimi. Siapapun akan dihakimi. Namun Allah menetapkan 2 standar penghakiman yang berbeda kepada kedua kelompok ini. Apakah misalnya Yahudi atau non-Yahudi. Hal ini disebabkan oleh sifat keadilan Allah yang mana sangat-sangat memperlakukan manusia sesuai dengan kebenarannya. Itulah yang kita pahami tentang Allah kita. Bahwa Allah tidak pernah memandang bulu atau tebang pilih. Dia selalu melakukan sesuai dengan jati dirinya sebagai hakim yang adil. Sekali lagi bahwa Allah menetapkan 2 standar penghakiman yang berbeda kepada kedua kalangan ini yang kami sebutkan tadi, misalnya Yahudi dan non-Yahudi. Standar itu yang pertama adalah standar penghakiman terhadap orang Yahudi.
di bacaan ayat 12b sampai 13. Orang Yahudi yang tidak percaya akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Penilaiannya bukan berdasarkan mereka mendengar hukum Taurat atau tidak, melainkan apakah mereka melakukannya atau tidak. Sekali lagi, standar pertama adalah penilaiannya bukan berdasarkan mereka mendengar hukum Taurat atau tidak, melainkan apakah mereka melakukan hukum Taurat itu atau tidak. Jadi antara mendengar dan melakukan itu dua hal yang berbeda. Kemudian standar yang kedua adalah standar penghakiman terhadap orang non-Yahudi. Kalau sekarang ini kan kita boleh memahaminya orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Standar penghakiman yang kedua sekali lagi adalah standar penghakiman terhadap orang non-Yahudi. Ayat 12a dan ayat 14 sampai 16. Yaitu yang belum percaya akan dihakimi bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Artinya dari dua standar yang dipakai oleh Allah untuk menghakimi ini dapat kita simpulkan kalau untuk konteks kita sekarang, kalau orang sudah percaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepadanya tetapi tidak melakukan perintah firman-Nya, Allah pun menghakimi. Terlebih-lebih kepada orang yang belum percaya akan Dia, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, mereka pun akan dihakimi oleh Allah. Kenapa? Bukan karena mereka tidak mendengar dan melakukan kebenaran atau perintah firman-Nya. Kalaupun mereka tidak memiliki, kalaupun mereka tidak mendengar, sesungguhnya mereka memiliki hati nurani untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang merupakan kejahatan. Kalaupun mereka belum mendengar dan belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, tetapi mereka memiliki hati nurani plus pengetahuan, kedewasaan berpikir. Artinya bahwa baik mereka yang percaya tetap dihakimi, diadili oleh Tuhan. Begitu juga yang belum percaya, belum mengenal firman Allah, mereka memiliki hati nurani. Saudara-saudara, apa buktinya hukum Allah itu ada dalam hati nurani mereka yang belum percaya? Yaitu ketika suara hati nurani menegur, menuduh, ataupun membela perbuatan mereka, memberitahu apa yang benar dan salah. Itu pasti siapapun dia dalam hati nuraninya pasti akan ada yang selalu berbicara. Maka ada istilah suara hati nurani. Jadi suara hati nuraninya dia ikutin untuk bertindak yang benar atau tidak. Jadi mereka pun kalau ternyata hati nurani sudah berbicara tapi tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, masih tetap melakukan dosa, hidup dalam dosa, melakukan kejahatan, tetap saja mereka pun akan dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu, bicara soal penghakiman Allah terhadap umat manusia yang tidak percaya, tidak ada seorang pun yang dapat luput dari hukuman dan penghakimannya. Karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memperhatikan sekitar kita. Berapa banyak dari orang-orang yang masih di luar Tuhan? Mari kita jangkau mereka sebelum tiba waktunya Allah menghakimi dan menjatuhkan hukumannya bagi semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan saya dan saudara, ada banyak orang yang menjadi percaya dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, mereka pun tidak binasa oleh penghakiman Tuhan. Demikian renungan bagi kita. Mari supaya kita menyadari betul bahwa Allah
pada waktunya kelak akan menghakimi dan menghukum orang yang tidak bertobat. Roh Kudus menolong, membimbing, memampukan kita mempedomani firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami menyadari betul dan kami sungguh-sungguh bertobat. Kami menunjukkan bahkan buah-buah pertobatan kami di hadapan Tuhan, karena kami sadar bahwa Engkau Allah akan menghakimi dan menghukum orang-orang yang tidak bertobat dari dosa, dari kejahatannya. Maka jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, bersembah sujud, memohon pengampunan-Mu, dan senantiasa mengarahkan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di sorga, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada dan beraktivitas. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat kiranya Tuhan menganugerahkan kelegaan. Apa yang menjadi doa dan harapan umat-Mu berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkannya, sehingga sungguh mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi kami umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah yang dapat membuat berhasil segala apa yang dikerjakan tangan kami di hari ini, bahkan di hari-hari selanjutnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.